Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Juni. Jadi hari ini saya lagi ada di Gunung Bunder. Tepatnya area trekking. Kita mau trekking hari ini ke Kawah Ratu. Aduh. Waduh, licin. Air, guys. Jadi kita mau trekking. Latihan sebelum naik gunung beneran. Jadi ini tuh cuma trekking aja, naik. Kayaknya baru naik berapa meter udah capek ya, guys. Mencari kegiatan yang lebih positif selain touring, ya mau saya coba rutinkan. Saya mau coba untuk belajar naik gunung, guys. Kayaknya saya harus fokus naik. Kita lanjut di atas. Capek. Harusnya habis makan tuh jangan naik dulu. Dodol. Guys, turun yuk. Hah? Turun lagi, ayo aku masih dekat. Lah, kocak. Soalnya yang pakai tas hijau itu semangat banget pas mau naik. Nah, ini adalah pintu masuk ke Pasir Rengit, yaitu trek pendakian ke Kawah Ratu. Baru mau ke pintu masuknya aja udah luar biasa ngos-ngosan. Dari sini baru kita. Hah? Sebentar, sebenar-benarnya trekking. Ada gambar soyu kucing saya. Jaguar hitam. Ada macan dan jaguar, artinya ini emang dilindungi ya? Hutan lindung ini. Oh, memang dilindungi karena hutan lindung. Perjalanan baru dimulai sekarang, guys. Kalau di sini tuh harus pakai pemandu. Ya, kayak kalau belum pernah, Pak. Oh, untuk yang belum pernah. Ya, yang belum pernah dibagikan. Supaya tidak hilang. Ya, satu lebih aman. Lebih aman ya. Ya, karena kan informasi aja di sini. Aha. Jadi kita nggak berani tetap juga. Aha. Oh, ngambil resiko. Berarti kita kalau naik itu harus ninggalin KTP. Ya, kalau yang udah pernah. Jadi yang naik itu di data semua, ada datanya. Kalau yang pernah, kalau yang belum pernah ya itu tadi. Oke, guys. Pakai pemandu. Berarti kita nggak perlu ninggal KTP. Ya, kalau Oh, berarti nanti next kalau saya kesini lagi nggak perlu pakai pemandu. Nah, Karena sudah pernah ya. Iya. Ya. Kalau untuk pemandu berapa biayanya? 2,5, Pak. 2,5. Itu udah pernah naik turun. Ya, Oh, tapi pemandunya satu grup satu kan? satu. Nggak seorang satu dong. Enggak. Mau 2 orang, mau 10 orang, ya minimal 10 orang. Oh, Teman-temannya, gitu. Iya, paham. Gimana, Pak? Ya, kita pakai. Siap. Sebentar ya, Pak. Jadi gitu, guys. Untuk yang belum pernah ke sini harus pakai pemandu untuk mengurangi resiko. Karena biasanya kalau orang nggak pernah kesini, nggak tahu medan, nggak tahu jalur, tahu-tahu dia belok kan. Tahu-tahu dia keluar di puncak kan, aneh gitu. Jadi mau nggak mau kalau untuk yang belum pernah kesini ya sebaiknya ya si pengurus ini juga nggak mau ngambil resiko gitu. Kalau ada yang hilang juga mereka yang repot gitu kan. Jadi sebaiknya memang untuk yang belum pernah harus pakai pemandu biar aman. Karena sebenarnya kita kesini juga tadinya berencana pakai pemandu, cuma kita nggak tahu kan nyari pemandunya kemana gitu. Tapi untungnya ternyata di sini udah disiapin, jadi kalian nggak perlu khawatir. Betul. Khawatir aja kalau mau bawa mobil ke sini. Kita udah bawa air dan makanan sih. Ya. Jadi di atas tuh nggak ada warung, guys, nggak ada tempat jual makanan, nggak ada tukang ketoprak, nggak ada tukang bakso, apalagi warung Tegal, apalagi ramen nggak ada. Menariknya, Tas saya sama. Dan pemandu itu sama. sama apa? Wah, gila. Jodoh. Berarti emang kamu harus di depan. Kan kamu paling introvert di antara kita kan? Oh, siapa nggak? Awas mas. Jadi
untuk biaya pemandunya tadi udah saya sebut. Nah, per orang itu siap mau naik bayar 20.000. Untuk yang belum pernah naik harus pakai pemandu, tapi yang udah pernah mereka tinggal ninggalin KTP. Jadi kalau nanti di jam ditutup ternyata ada KTP yang belum diambil, biasanya mereka mencari ke atas. Begitu. Jadi demi keamanan ada baiknya pakai pemandu. Jamnya sih bang. Apa? Bisa jebol ini. Kan gue udah bilang sepatu lu harus kuat. Kalau oh, sebutannya bonus kalau landai. Nah, berapa panjang nih? Bukan dia tuh. Kau mati gua. Oh, kau mati yang itu, yang kaunya mati. Udah itu langsung ke waktunya. Oke, jadi sekarang kita baru sampai di pos 1, yang mana dari pos depan tadi sampai pos 1 itu jaraknya 1 km. Tapi nggak tahu kenapa jalan ke sini berasa kayak jalan 10 km. Capeknya luar biasa. Jadi pos 1-nya sendiri nggak begitu besar, tapi landai untuk mereka beristirahat. Tadinya sini rame, tapi mereka udah mulai jalan gitu. Jadi memang pengalaman pertama ini sungguh luar biasa. Capeknya saya hampir nyampe limit tadi. Untungnya memang nggak boleh buru-buru, kalau bisa santai aja. Namanya juga trekking santai ya. Jadi nggak usah terlalu diporsir, pelan-pelan. Terus yang penting itu atur nafas, karena kalau benar-benar diporsir, nafas nggak keatur, habis nafasnya. Dan memang pentingnya pemanasan itu berasa, karena badan yang nggak ngapa-ngapain adem, tahu-tahu digas, panas di jalan, yang ada capek banget. Aduh. Dan ini saya basah banget, keringetannya lebih banyak dibandingkan saya main badminton 2 jam. Jadi tau nggak? Jadi kalau di Huawei Watch itu dikasih tahu stress levelnya itu berapa, antara 1 sampai 5 gitu ya. Badminton. Kalau badminton saya main 2 jam itu biasanya stress levelnya sampai 2 sampai 3. Udah 2 jam tuh. Tapi di sini baru 10 menit saya udah level 2. 15 menit saya udah level 3. Artinya benar-benar capek banget gitu. Jadi ya pokoknya memang harus banyak persiapan yang disiapkan. Jadi kalau mau trekking, walaupun cuma trekking ya, ini belum masuk kelas hiking yang harusnya lebih berat dari ini baru trekking. Trekking itu cuma jalan doang gitu. Itu juga perlu persiapan yang matang. Gunakanlah peralatan yang proper, pakai sepatu penting, apalagi pas sekarang saya menanjak. Ini hujan, jadi treknya basah dan becek, banyak genangan. Jadi memakai sepatu kets, sepatu lari, atau bahkan sendal adalah sebuah keputusan yang buruk menurut saya. Jadi sebaiknya gunakan sepatu yang proper, yaitu sepatu trekking atau sepatu gunung, untuk melindungi telapak kaki kalian, karena kalian harus nginjek banyak sekali batu-batu tajam, yang mana hanya sepatu-sepatu trekking dan sepatu gunung yang bisa melindungi telapak kaki kalian. Dan usahakan kalau beli sepatu trekking atau gunung yang high ya, yang tinggi, yang melindungi tumit. Hindari yang pendek di bawah tumit, karena lebih safety aja. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pos 2. Yang mana katanya dari pos 1 ke pos 2 itu lebih landai, jadi lebih datar jalannya. Nanti dari pos 2 ke pos 3 baru itu nanjaknya luar biasa.
Saya nggak tahu nih kuat apa enggak ya. Soalnya sebelum berangkat tadi makan dulu, jadi perut keisi. Salah banget tim, perut keisi terus capek. Tahu kan rasanya kayak apa? Sendawa mulu sepanjang jalan gitu. Wah, asam lambung naik. Jadi kita lanjut ke pos 2. Tuh, jadi ada minumnya ada gitu. Wah, gitu nih kerennya. Kayaknya langsung nih ada dapat. Oke, sekarang kita sampai di pos 2. Jarak pos 1 ke pos 2 itu sama 1 km. Cuman treknya lebih landai, lebih rata. Jadi lebih tidak melelahkan. Nah, nanti dari pos 2 ke pos 3 katanya jauh lebih terjal. Makanya kayaknya kita harus menyiapkan fisik yang lebih untuk melintas dari pos 2 ke pos 3. Kondisinya sekarang di sini hujan gerimis gitu loh. Jadi kayak ada kabut. Tuh, kalian lihat gak? Kabut-kabut bergerimis. Jadi memang selain basah karena keringat, memang ini sedikit hujan. Tapi kita belum ancang-ancang buat pakai jas hujan karena memang ya belum sederas itu. Jadi kayaknya masih aman gitu. Oi, jangan marah-marah dong. Jadi memang ada yang bilang bahwa untuk mengetahui karakter seseorang, aslinya seseorang, maka ajaklah dia naik gunung. Pada saat dia naik gunung, baru kelihatan tuh aslinya kayak apa. Jadi kalau kalian punya teman, diajak naik gunung udah capek tapi dia masih ngelawak, memang teman lu gila. Gila, perjalanan masih setengahnya ini. Jadi kalau nggak setengahnya sih, kayaknya belum setengahnya Des. Kalau hitung-hitung ada pos, ada berapa pos sih Mas? Ada 3 pos. 3 pos itu setelah 3 pos ke atas itu jaraknya berapa kilo? Paling 20 menit. Oh, nggak jauh ya? Oh, ternyata. Oh iya, dan pos 3 itu pos terakhir dimana kita bisa ngambil minum air bersih ya? Sumber air terakhir. Iya, sumber air terakhir. Jadi sebaiknya ke atasnya bawa air gitu. Jadi saran saya kalau kalian mau naik ke atas bawa galon deh. Jadi nggak capek. Atau mobil pump. Terus di atas kan bisa jualan air ya. Emang otak bisnisnya jalan terus ya. Ya intinya adalah sekali lagi saya mau ngingetin kalau mau trekking atau hiking atau apalah itu, kalau kalian belum pernah, minimal cari referensi. Karena sekarang zaman gampang, nyari informasi gampang. Google hampir tahu segalanya. Jadi saya pun nggak tahu apa-apa, berawal dari googling, nanya ke Google, ya tahu minimal apa yang harus dibawa. Saya sampai bawa tolak angin, bawa koyo cabe, bawa balsem. Ya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, minimal ada atau tahu apa yang harus dilakukan pertama kali. Kayaknya kita lanjut lagi deh. Karena semakin lama istirahat, kayaknya bakal semakin capek. Pace-nya itu jadi melambat gitu. Jadi sebaiknya emang di jalan lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi.
Misi. Misi. Oh, siap. Misi. Bang, kok tatapan matanya kosong? Udah mah dompet kosong, rekening kosong. Tatapan mata kosong lagi sekarang. Mantap guys. Mantap guys. Mantap. Bagaimana pengalaman Anda pertama kali trekking? Saya sih yes ya. Saya ada rencana buat balik lagi. Ace. Ke pos bawah ya? Pos bawah. Bawah. Backlog ya. Backlog. Leklok. Dengkulnya udah Tadi ini, baru di pos 1 dengkul udah tek atasnya suara siapa nih? nggak tahu tukang tek lewat. Maksud cuang. Oke, sekarang kita sudah sampai di pos 3. Ini tuh pos terakhir. Jadi total ada 3 pos. Jarak antar pos itu 1 km kurang lebih. Jadi kalau jalan normal mungkin sekitar 20 menitan. Cuman kalau kayak saya, lambat, santai ya mungkin bisa lebih dari itu. Tapi yang pasti ini adalah pos terakhir. Dan pos terakhir di mana kita boleh mengkonsumsi air yang ada di sungai. Karena kalau ke atas lagi, sumber airnya sudah bercampur sama belerang. Jadi tidak boleh diminum karena beracun. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ada di pos 3, kalau kekurangan air minum, kalian bisa ambil air di sungai. Di sini boleh diminum air sungainya. Karena bersih langsung dari mata air. Ya mungkin ada sebagian orang yang berpikir, jorok banget sih sungai gitu. Tapi buat anak-anak pecinta alam, katanya, bukan saya ya, saya pertama kali naik gunung. Katanya air sungai di gunung nggak apa-apa diminum, bersih. Karena langsung dari mata air. Mengandung banyak mineral. Udah kayak air mineral ya. Tapi intinya, sejauh ini, pos ketiga, memang yang terasa paling melelahkan itu dari pos pertama, bawah, pos 0 mungkin ya, sampai pos 1. Itu karena memang badan kita belum begitu capek ya, tapi langsung digas, dipaksa sampai ke limit karena lumayan terjal dari pos bawah sampai pos 1, walaupun nggak seterjal dari pos 2 ke pos 3, dan yang paling landai itu dari pos 1 ke pos 2. Jadi memang alangkah baiknya kalau sebelum naik kalian stretching dulu, pemanasan dulu, jangan dalam kondisi nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba naik, karena kesiksa banget di jalan. Itu tuh pasti ngos-ngosan banget. Saya mau coba turun ke sungai, lihat, aduh. Ini sungainya, tapi ini juga licin, hati-hati. Airnya bening tuh, dari sana juga, dari sana. Jadi memang dari mata air. Jadi kalau kalian mau restock air, ya mending dari sini. Bahkan teman-teman yang biasa naik gunung bilang kalau naik gunung nggak usah bawa air dari bawah, berat gitu. Jadi mending bawa botol kosong. Jadi airnya ngisi di sungai. Ya memang seperti yang saya bilang tadi, resikonya memang ini air mentah, air dari pegunungan. Mungkin bagi para orang-orang yang higienis banget gitu ya, yang jijian gitu, mungkin nggak mau minum air sungai. Tapi ya namanya kita ke alam ya, pergi ke alam, kembali ke alam ya, mau nggak mau kita harus mengkonsumsi apapun yang di alam. Kalaupun kita misalnya hilang, tersesat gitu, ya kita harus bisa bertahan hidup dengan makan apa yang ada di alam gitu. Nggak ada kan McD, astagfirullahaladzim Jonis, nggak ada warteg di sini, nggak ada tukang batagor, nggak ada di sini. Jadi mau nggak mau kalian harus makan dan minum apa yang ada di alam. Kata pecinta alam, bukan kata saya. Saya mah baru pertama kali gitu. Tapi ya pasti, gila sih, tidak terlupakan sekali pengalaman pertama. Trekking loh, ini belum naik gunung. Kebayang kalau naik gunung bawa tas seberat itu ya, gila sih. Enggak sih, tapi wah kacau sih, gokil lah. Dan kayaknya sih tidak memberikan trauma ke saya gitu. Jadi kayaknya mungkin akan ada trekking berikutnya, jalur yang mungkin sedikit lebih berat dibandingkan sekarang. Walaupun ini sudah berat banget ya, tapi mudah-mudahan ya mencoba membiasakan lah.
selagi masih punya umur mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan seumur hidup. Salah satunya adalah naik gunung. Yuk, ya enggak? Yaudah, kita istirahat sebentar, mungkin mau ngambil foto-foto di situ sama anak-anak. Habis itu kita lanjut ke atas. Ini pos terakhir. Jadi dari sini ke atas itu sekitar 20 menit dengan speed normal katanya. Oke? Lanjut. Ini nama tempatnya apa, Mas? Nah, ini kita sudah masuk ke Kawah Mati 1. Kita bisa lihat banyak pohonan yang mati karena efek belerang. Jalan juga ekstrim. Jadi akan jadi PR buat kalian yang kesini pakai sendal. Pakai sepatu aja nancep. Pakai sendal. Kita sudah masuk ke Kawah Mati 1, guys. Berarti ada 2 kawah mati, Mas? Ya, kedua. Yang kedua itu paling atas? Paling atas. Hah. Artinya tujuan akhir kita? Kawah Aktif. Oh, bukan 2? Bukan. Oke. Tujuan akhir kita apa? Kawah Aktif. Kawah itu. Ah, nasi produk ya. Oke, jadi kita sudah sampai di Kawah Mati 1. Jadi ada 2 kawah mati. Yang ini sudah mulai terbuka ya, jadi nggak ada pohon karena pohonnya pada mati. Kalian lihat? Karena kena belerang. Jadi katanya dulu ini aliran larva lahar. Ini kan gunung berapi aktif ya. Jadi itu di situ ini aliran lava lah pokoknya. Makanya bagian sini tuh pada mati. Dan kandungan belerangnya tinggi mungkin ya, makanya pohon-pohon nggak bisa tumbuh nih di sekitar sini. Dan kawah mati itu ada 2. Setelah ini kita ada ke Kawah Mati 2. Dan terakhir itu kawah mati apa? Mas Erwin? Terakhir kawah mati apa? Kawah Kip. Aktif. Oh, yang terakhir itu kawah aktif. Kalau ini udah nggak aktif nih dia. Expired kayaknya. Jadi Kawah Mati 1, Kawah Mati 2, baru kawah aktif. Nggak jauh katanya, udah mulai mendekat ke tujuan, tapi kalian bisa lihat di situ agak terjal. Jadi kayaknya tanjakan terjal terakhir ya di situ sebelum kita nyampe ke kawah aktif. Dan memang menurut saya perjalanan paling berat itu ada di perjalanan ke pos 1, perjalanan ke pos 2, dan perjalanan ke pos 3. Justru setelah sampai sini harusnya lebih santai karena badan juga udah beradaptasi ya, maksudnya udah capeknya udah nggak begitu ngos-ngosan kayak tadi gitu. Kalau tadi tuh benar-benar luar biasa, tapi terbayarkan sih dengan view yang keren lah ya. Kita lanjut ke pos Mati 2. Aku udah bayarkan kan? Bisa makan apa aja ya? Dan ceritanya ke sana aja. Nah, ini ada sebuah prasasti in memoriam Supriyadi yang katanya beliau gugur di trek ini. Nggak tahu penyebabnya apa, mungkin nanti saya coba cari tahu di internet. Tapi yang pasti prasasti ini sangat terkenal di jalur ini karena ya prasasti anak alam, pecinta alam ya. Kalau kalian lihat ada komunitas pecinta alam Cadas. Ini serem banget ya kalau jatuh ya.
Berhenti, Bu. Ya. Oh, pohon ini pohon yang bisa bertahan hidup dengan kondisi tanah kayak gini ya? Iya. Pohon apa ini, Mas? Rendong bulu dong. Apa? Rendong bulu. Rendong bulu. Oh. Oh, itu bisa dimakan? Enggak. Oh. Nah, bagaimana caranya mengetahui makanan yang bisa dimakan atau enggak? Ini perbedaannya itu makan dulu asam apa pahit, Bang. Oh, dijilat dulu ya? Ya, Jangan langsung dimakan 10 daun, jangan ya? kalau pahit itu nggak bisa. Oh, tapi kan daun singkong juga pahit, Mas. Oh, singkong kan direbus dulu kalau dia. Oh, baik. Tapi kalau soal teknik katanya kalau getahnya digosok ke kulit gatal, itu benar. Apa tuh? Misalkan ada pohon, kita patahin ambil daunnya, kita gosok-gosok ke kulit, kalau gatal jangan dimakan gitu. Nah, itu juga ada. Oh, kayak ada. gitu. Ternyata banyak ilmunya kalau Banyak ilmunya. mau bertahan hidup di alam. Aduh. Seperti begonia tuh Oh, yang kayak pohon talas yang ini batangnya warna merah. mm-mm. Yang kalau dimakan itu asam, itu Hah? tuh bisa dimakan. Oh, itu bisa dimakan? Bisa. Oh, Terus kayak popohan. pohon mah banyak. Popohan dari sini masih banyak. Oh, kalau di darat, di darat. Kalau di rumah juga pohon dimakan. Dimakan di rumah. Iya, kelalapan. Selama jalur perjalanan tadi, alamnya relatif bersih ya. Kayaknya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan cukup tinggi. Walaupun ada beberapa kali saya ngeliat ada botol aqua, terus sampah-sampah makanan gitu, masih ada gitu. Tapi yang pasti memang kesadaran untuk tidak membuang sampah harus dimulai dari kita sendiri. Karena cuma kita yang bisa menjaga alam ini. Dan saya senang dengan komunitas pecinta alam ya. Karena sepanjang jalan ya, setiap kita ketemu dengan mereka berpapasan, mereka itu menyapa, "Halo Mas, ayo semangat, ayo dikit lagi," gitu. Selalu ngasih semangat loh. Hebat mereka tuh. Senang saya. Maksudnya untuk saya yang baru pertama kali masuk ke komunitas ini, ternyata komunitas ini nyaman gitu. Seru lah. Kalau mati dia. Oh, ini Kawah Mati 2 guys. Ini danau apa namanya? Itu hiang. Situhiang. Tapi belerang kan itu kan? Berang juga. Nggak boleh diminum kan? Boleh. Ada perasaan bahagia setelah sampai ke sini. Ya, bodoh lah kalau kalian bilang, lah baru segitu doang, nggak apa-apa. Saya kan baru pertama kali. Jadi ini adalah pengalaman pertama. Sebenarnya PR-nya katanya bukan naiknya, tapi turunnya. Dan saya percaya karena sekarang lagi turun. Ini kok terasa lebih berat dibandingkan naik ya. Karena kita nahan badan kita gitu loh. Luar biasa lah, saya lagi senang banget nih. Bahagia. Dan pol ini sangat membantu karena bisa membantu meringankan beban tahanan badan. Tuh, jadi sebelum turun kita menahannya dengan tangan gitu. Jadi nggak berat-berat amat. Itu harganya murah, cuman 50.000. Emang kemarin pas berangkat, beli yang murah aja lah. Dan ternyata sepanjang perjalanan nemu banyak banget orang yang pakai trekking pole yang sama. Berarti mereka sama kayak saya, kere. Belinya yang murah tapi yang penting berfungsi dengan baik.
Nah, dari pos bawah sampai pos 1, saya nggak pakai trekking pole dan itu benar-benar kerasa capek banget. Jadi sebenarnya trekking pole sangat membantu. Ada sebuah kekhawatiran karena pada saat kita sampai di puncak sini mendung banget, jadi kemungkinan besar akan hujan deras waktu turun. Di sini kok nggak ada tambang belerang sih, Mas? Di sini nggak boleh. Oh, nggak boleh. Awas. Iya, bagus. Ini kawasan apa nih? Kita lewatin. Kok gelap? Ini hutan. Oh. Kita akan lewat hutan, guys. Dan ini gelap karena memang mendung. Jadi gelap. Ini siapa yang buang sampah sembarangan nih? Jas hujan nih. Ya, ini nih. Akibat dari pendaki FOMO, lihat. Nyampah. Tapi semoga ada yang petugas bersihin jalur sih. Siapa? Oh, ini batu ya? Kapur apa ini? Aduh. Kita sudah sampai di puncak tadi. Sekarang lagi perjalanan mau turun. Hujan deras, jadi agak nggak puas di kawah aktifnya karena hujan deras. Jadi karena hujan terus asapnya semakin banyak. Jadi jarak pandangnya jadi pendek banget. Jadi saya nggak bisa ngambil banyak footage di sana dan nggak bisa ngambil aerial juga di sana. Tapi yang pasti kondisinya tadi nggak kondusif karena hujannya deras. Jadi sekarang kita mau jalan turun, dan untuk jalan turun kayaknya saya nggak bikin vlog apapun karena mau fokus mendistribusikan tenaga ke kaki, karena katanya kalau turun lebih capek dibandingkan naik karena kita menahan badan kita gitu. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga ada manfaatnya atau jadi referensi buat kalian yang mau ke Kawah Ratu. Dan percaya atau enggak,
Walaupun kata orang ini adalah trek yang cocok untuk beginner, artinya orang yang belum pernah trekking, pengen nyoba trekking ke sini. Tapi buat saya beginner ini cukup berat. Makanya jangan sekalipun mencoba trekking tanpa persiapan apapun. Ingat, ini medannya cukup berat buat kita para newbie, para beginner. Jadi persiapkan sematang mungkin. Minimal menggunakan perlengkapan yang proper, yang tepat. Nggak harus mahal, tapi yang pasti proper. Karena itu juga berpengaruh terhadap safety atau kenyamanan. Oke? Tetap sehat dan sampai kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Recording stop. Recording stop. Bego.